kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Adel untuk pimpin doa teman-temannya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan ilmu yang kita peroleh ini memberikan banyak manfaat dan keberkahan. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, coba dicek terlebih dahulu kebersihan kelasnya. Coba ada sampah nggak di kolong meja kalian? Ya, kalau ada silahkan dibuang ke tempat sampah. Kemudian alat tulisnya, buku paket, buku sumber sudah diletakkan di atas meja. Sudah? Oke, berarti kalian semuanya sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, sudah ya? Oke, kemudian Ibu mau cek kehadiran hari ini. Sepertinya masuk semua ya. Kalau dilihat ya, alhamdulillah, berarti semuanya sehat semuanya ya. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari bab baru ya. Coba dilihat nanti di buku paket tentang perubahan iklim ya. Nah, submaterinya itu tentang efek rumah kaca. Perhatikan ikut ini. Nah, sebelumnya Ibu ingatkan pertemuan minggu lalu itu kita membahas tentang apa ya? Tentang pencemaran lingkungan. Oke, kemarin itu pencemaran lingkungan ada berapa ya? 3. Apa aja? Pencemaran air, tanah, dan pencemaran udara. Oke, bagus. Nah, ini Ibu ada gambar. Ini gambar apa nih? Ada gambar bis ya? Bis Mayasari, dia ngeluarin apa tuh yang hitam-hitam nih? Asap. Nah, asapnya itu pekat banget dan warna hitam. Menurut kalian, apakah asap tersebut itu berbahaya nggak sih? Berbahaya. Kemudian, nah, kandungan apa yang terdapat di asap tersebut nih? Kandungannya apa nih? Ya, CO2 atau karbon dioksida. Nah, ini ya yang kemarin dah. Kemudian, ini Ibu ada gambar. Ya, kalian tahu ini bangunan apa namanya? Rumah kaca. Iya, benar sekali. Ada yang tahu fungsinya buat apa ya rumah kaca? Menghangatkan apa? Suhu ruangan yang ada di dalam sini. Ya, ini. Nah, jadi bangunan ini tuh adalah namanya rumah kaca yang banyak digunakan untuk memelihara tumbuhan tropis meskipun berada di daerah yang beriklim sedang. Nah, kemudian cara kerjanya itu di rumah kaca, kenapa rumah kaca itu di dalamnya bisa hangat ya? Nah, kalau misalkan rumah kacanya ini terkena sinar matahari, ya kan? Nah, cahaya mataharinya itu dia langsung masuk ke dalam rumah kaca ini. Nih, sehingga membuat suhu yang ada di dalam ruangan rumah kaca ini menjadi lebih hangat dibandingkan yang berada di luar. Itu prinsip kerja dari yang namanya rumah kaca. Oke, kemudian perhatikan lagi. Ini ada gambar, ya kan? Berada di dalam mobil. Ya, kondisinya itu misalkan kalian nih berada di dalam mobil tanpa AC, kemudian diparkir di bawah terik matahari, misalkan ya selama sejam deh. Nah, apa yang kamu rasakan? Ngap. Terus apa lagi? Panas. Ya, pasti udara di sekitar di dalam mobil itu ya kan lebih panas dibandingkan yang ada berada di luar. Nah, ini tuh sama halnya ya akan kita pelajari mengenai yang namanya efek rumah kaca. Gitu ya. Oke, sebelum mulai Ibu mau ice breaking dulu. Kita tepuk semangat ya. Kemarin kan kita sudah tuh main sudah. Sekarang baru lagi nih ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih tepuk
tepuk tangan untuk kita semua. Semoga kalian terus semangat. Itu ya. Oke. Kemudian apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya kan, kalian belajar itu pasti ada tujuannya. Nah, tujuannya itu ya, pertama itu kalian nanti mampu menjelaskan pengertian efek rumah kaca itu apa sih? Gitu kan. Kalian tadi udah dengar istilah efek rumah kaca. Tapi kalian nanti harus tahu pengertiannya itu apa. Kemudian nanti kalian juga akan menjelaskan kira-kira gas-gas rumah kaca itu apa saja, terdiri dari apa saja. Kemudian juga kalian nanti akan menentukan faktor-faktor yang menyebabkan efek rumah kaca, ya. Kemudian kalian juga nanti akan menentukan gimana sih proses terjadinya efek rumah kaca itu, ya. Kemudian tujuannya lagi adalah nanti kalian juga akan bisa menghubungkan atau mengkorelasikan antara konsentrasi gas rumah kaca dengan peningkatan suhu itu gimana. Itu ya, kalau misalkan ada gas rumah kaca suhunya makin meningkat atau gimana, itu nanti kalian belajar. Kemudian kalian juga nanti akan mempelajari dampaknya. Kalian nanti menganalisis dampak dari efek rumah kaca, dan terakhir kalian akan terampil membuat laporan gagasan tentang penyelesaian masalah untuk mengurangi dampak efek rumah kaca. Itu ya tujuan yang akan kita peroleh hari ini, ya. Kemudian ya, nah penilaiannya gimana, Bu? Nah, penilaiannya dalam pembelajaran ini itu ada 3. Pertama adalah penilaian sikap kalian, ya kan. Nah, penilaian sikapnya apa saja? 1, kerjasama, ya kan, kejujuran kalian, keberanian kalian, ya, tanggung jawab kalian itu dinilai oleh Ibu, ya. Nah, dinilainya itu kapan? Ya, selama proses pembelajaran dari awal sampai akhir itu Ibu nilai. Ya, kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan. Nah, pengetahuan ini nanti diambil di akhir pembelajaran, ya, soal evaluasi. Ya, kemudian yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Nah, keterampilannya apa yang dinilai? Yaitu pada saat kalian proses membuat laporan tadi. Itu ya, dari awal sampai akhir pembelajaran itu dinilai oleh Ibu. Ya, kemudian keaktifan juga iya dinilai. Oke, kemudian kegiatan apa saja yang ada di kelas kita hari ini? Nah, nanti kalian kegiatannya pertama 1 akan mengamati video pembelajaran, ya, yang nanti Ibu tampilkan yang ada di LKPD. Nanti kalian amati video tersebut. Kemudian nanti kalian akan melakukan diskusi kelompok, ya. Kemudian kegiatannya lagi itu adalah kalian akan melakukan studi literatur, kajian literatur, mencari sumber-sumber informasi baik dari buku paket, ya kan, kemudian dari internet, dari bahan ajar yang sudah Ibu bagikan ke kalian. Kemudian selain itu juga nanti kalian akan melakukan simulasi, ya, menggunakan aplikasi PET. Terakhir adalah kalian nanti akan melakukan presentasi hasil diskusi kelompok, gitu ya. Nanti hasil diskusinya dipresentasikan di depan, gitu. Oke, apa sih manfaat pembelajarannya? Nah, manfaatnya itu pertama kalian nanti akan meningkatnya perilaku yang ramah lingkungan. Ya, sudah otomatis tuh ya. Kemudian kalian juga nanti akan sikap peduli kalian terhadap lingkungan juga nanti akan meningkat. Dan terakhir itu jadi kalian bisa tahu tuh cara mengurangi gimana sih langkah-langkah kalian nih, ya kan, sebagai siswa, cara untuk mengurangi dampak negatif dari efek rumah kaca. Itu manfaatnya, manfaat kalian mempelajari materi ini. Oke, sebelumnya ini kalian duduk sudah berkelompok? Sudah. Oke, coba kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Oke, nah ini ada LKPD dan bahan ajar yang sudah Ibu siapkan. Masing-masing ketua kelasnya ya. Nih, mana? Minta tolong Faiz. Maaf. Saiful. Siva. Dennis. Oke. Yang Ibu bagikan itu adalah bahan ajar dengan LKPD-nya, ya, yang nanti kalian diskusikan dengan teman kelompok. Oke, sebelumnya ya perhatikan dulu sebelum masuk ke bab efek rumah kaca. Di sini Ibu ingin menjelaskan dulu mengenai yang namanya perubahan iklim, ya. Apa sih iklim itu?
ya. Jadi yang namanya iklim itu adalah rata-rata peristiwa cuaca di suatu daerah dalam kurun waktu yang relatif lama. Misalkan dalam waktu rentangan misalkan 100 tahun, 5 tahun, itu gimana? Itu disebutnya adalah iklim. Nah, kalau kalian perhatikan ya, iklim kita ini di Indonesia ya, nggak di Indonesia juga sih, tapi di dunia ya, sudah merasakan perubahan. Kayak misalkan paling sederhana itu kayak kemarin itu kan musim hujan ya, iya nggak? Hujannya kan lebat banget tuh ya, tiba-tiba istilahnya nggak sampai sebulan ini udah langsung masuk musim ya, langsung panas seperti ini. Berarti kan istilahnya itu terjadi perubahan apa ya, cuaca lebih cepat gitu. Kalau dulu kan dikasih taunya bahwa yang namanya musim penghujan itu biasanya diawali kalau bulannya itu misalkan Desember, November itu tuh biasanya ya. Nah, kemudian kalau musim panas itu misalkan Maret, April gitu. Kalau sekarang itu udah nggak menentu, nggak bisa diprediksikan. Oh, kalau bulan ini tuh musimnya ini. Nggak. Kalau sekarang itu apa ya, cuacanya atau iklimnya itu sudah tidak bisa menentu gitu ya. Nah, kemudian apa aja sih gejala dari perubahan iklim itu yang kita rasakan? Nah, tadi yang sudah Ibu jelaskan misalkan karena salah satunya adalah perubahan pola curah hujan yang ekstrim. Nah, ditandai dengan apa? Yaitu adanya El Nino dengan La Nino. Kalau bedanya apa, Bu? Kalau El Nino itu adalah kemarau yang berkepanjangan. Itu bisa menyebabkan salah satunya apa? Kalau kemarau panjang itu menyebabkan apa? Kekeringan. Kalau misalkan kekeringan apa akibatnya tuh? Hasil pangan ada nggak? Nah, makin berkurang kan? Nah itu. Kemudian ada namanya La Nina. Kalau La Nina itu adalah curah hujan yang tinggi. Jadi setiap turun hujan itu curahnya pasti lebat. Nah, bisa mengakibatkan apa tuh kalau misalkan selama 3 hari itu hujannya itu lebat terus, apa yang bakal? Banjir. Nah itu ya. Kemudian apalagi gejalanya, salah satunya adalah kenaikan suhu rata-rata di bumi. Misalkan paling yang Ibu kasih contoh itu adalah di daerah misalkan Bandung dengan Puncak, kalau enggak Malang. Biasanya kan terkenal itu dia suhunya dingin ya. Kalau sekarang kamu main ke Bandung, itu suhunya masih dingin nggak? Ada beberapa bagian daerah itu yang di Bandung itu sudah tidak dingin, tidak sedingin dulu, beda itu. Nah, itu salah satu gejala dari yang namanya perubahan iklim ya. Oke, kemudian pemicunya apa aja tuh terjadinya perubahan iklim? Salah satunya ada akibat dari global warming dengan efek rumah kaca. Nah, yang akan kita pelajari hari ini itu yang tentang ini, efek rumah kaca terlebih dahulu. Tuh ya. Oke, sekarang perhatikan video di bawah ini ya. Sekalian kamu nanti dibuka LKPD-nya juga ya. Oke. Menurut data BMKG, beberapa waktu belakangan sebagian besar wilayah di Indonesia termasuk di Jakarta mencatatkan suhu 34 hingga 36 derajat Celcius pada siang hari. Peningkatan suhu harian ini juga diakui oleh sejumlah masyarakat. Terasa panas banget ya? Panas sekali. Wah, nggak tahu nih kira-kira apa ya. Kalau saya jadinya panas begini, jadinya lawannya pengen minum es mulu nih Mas ya. Panas-panas banget soalnya cuacanya, istilahnya kita mau keluar juga jadinya malas banget panas kayak gini ya Mas ya. Cuacanya cukup panas ya, cukup terik, membuat dehidrasi juga, pusing juga. Ya lebih banyak butuh vitamin C sih sebetulnya sih ya. Panas banget akhir-akhir ini, kayak lebih panas daripada yang sebelum-sebelumnya. Dan kayak kadang hujan, tapi malu-malu gitu hujannya. Antisipasinya apa ya? Paling pakai sunscreen. BMKG menyebut meningkatnya suhu yang terjadi beberapa waktu terakhir ini adalah akibat pengaruh semu matahari di sekitar Khatulistiwa, sekaligus masa peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Hal ini ditegaskan tidak berkaitan dengan siklon tropis Lion Rock yang terjadi di Laut Cina Selatan maupun siklon tropis Kompasu di Samudra Pasifik sebelah selatan. Lion Rock maupun Kompasu ini tidak akan masuk wilayah Indonesia. Indonesia hanya kena ekor-ekornya, dampak tidak langsung, berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Ya, dari pantauan cuaca di smartphone saya, saat ini suhu tercatat di angka 32 derajat Celcius. Padahal suhu yang nyaman untuk beraktivitas ada di angka 27 derajat Celcius.
Memang ya cuaca panas yang berlebihan ini bisa menghambat aktivitas kita nih. Apalagi aktivitasnya, rutinitasnya, pekerjaannya berada di luar ruangan. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita berhati-hati demi menjaga kesehatan. Berikut tips yang bisa Anda lakukan. Oke, berdasarkan video yang tadi yang sudah Ibu tampilkan, ya, coba dari video tersebut ada yang berani mengutarakan apa sih salah satu permasalahan dari video tersebut. Oke, Kenzi. Mengapa cuaca di Jakarta makin panas? Mengapa cuaca di Jakarta semakin panas? Oke, kemudian ada lagi nggak? Siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Mengapa cuaca di Jakarta semakin panas? Oke, Bimo. Oke, apa dampak yang ditimbulkan dari cuaca panas ya yang di Jakarta itu? Apa sih dampaknya? Kemudian apa lagi? Apa lagi? Oke, Putri. Oke, Put. Apa Put? Apakah ada kaitannya dengan efek rumah kaca? Oke, apakah kenaikan suhu itu ada kaitannya dengan efek rumah kaca? Kemudian apa lagi? Ada lagi nggak? Tadi apa? Siapa? Oh, Lolo. Oke, Laudia. Bagaimana cara mengurangi dampak akibat peningkatan suhu tersebut? Bagaimana cara mengurangi dampak dari peningkatan suhu tersebut? Nah, itu kan masalah-masalah yang sudah kalian utarakan semuanya bagus-bagus. Nah, berarti sekarang kalian tolong cari jawaban atau solusi dari masalah yang sudah kalian utarakan tadi. Teman-teman kalian yang utarakan tadi. Gitu ya, caranya itu kalian dengan melakukan diskusi kelompok, ya. Kalian buka LKPD-nya. LKPD-nya coba silakan dibuka. Itu ada 2 LKPD masing-masing, nanti kalian berdua itu ya. Di situ jangan lupa ditulis nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya, ya, diisi di situ. Kemudian ya dicek. Ya. Sudah? Silakan kalian kerjakan, kalian diskusikan permasalahan yang tadi sudah disebutkan. Ya. Dah, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya ya. Rumusan masalahnya ditulis. Udah, jadi itu deh. Barcode-nya di-scan coba.
Habiskan ini. Untuk yang apa simulasi PET ya, itu aplikasinya udah Ibu kirim di grup WhatsApp ya. Coba dicek ada. Nanti kalau ada yang nggak paham coba tanya ke Ibu. Sudah, ya udah. Kenapa? Jadi apa tadi yang permasalahan? Kalau nggak didiskusin lagi sama temen. Apa aja yang mau di ini? Udah. Nah, nanti yang ini pertanyaan yang ini jawaban sementara kamu tulis di sini. Misalkan kayak gini. Kan tadi mengapa cuaca di Jakarta semakin panas? Nah, menurut kalian kenapa ya bisa panas? Atau di sini jawaban yang A, apa kira-kira apa nanti? Nah, nanti jawaban kalian kamu cari kebenarannya lewat kajian literatur ini, dari buku paket, dari bahan ajar, dari scan-scan ini. Bener nggak jawaban kamu? Ya kan satu kan? Kan satu doang. Mana? Nah, jadi ya itu upaya untuk menguranginya. Kalau nggak sebelumnya aja dulu apa ada ininya latar apa sih ininya dulu lah, rumah kaca adalah apa? Sedikit aja pengantarnya sedikit. Salah satu penyebabnya itu karena misalkan banyaknya konsentrasi gas CO2 dari kendaraan bermotor misalkan. Itu bisa kan? Baru nanti yang ditekaninnya itu adalah upayanya apa? Di sini kan upayanya misalkan. Udah bisa nggak? Bisa. Yang ini tuh jawaban sementara dari yang ini. Dari yang ini. Udah bisa, itu yang simulasinya bisa nggak? Bisa. Itu udah diubah ke Celsius belum? Udah stabil. Kalau stabil tuh ini bisa digerakin ya? Oh enggak, udah coba diperbesar ya. Nah iya, tengah-tengah berarti. Kalau pengen tinggi, ininya diubah. Udah. Nih, jadi kan ini tadi kan pertanyaan itu ada berapa orang yang tadi nyebutin kan ada 4 tuh. Yang di sini kan? Nah, di sini kan? Nah, pertanyaannya kan ini nih. Kan tadi kan kamu satu pertanyaan nih, mengapa suhu di bumi semakin hari semakin meningkat? Gitu kan? Nah, jawaban sementara kamu itu apa? Kira-kira didiskusiin. Misalkan A. Nah, disebabkan karena adanya misalnya pemanasan global. Oke, nah nanti kamu buktiin tuh, bener nggak sih hipotesis kamu nih? Ini kan kamu pantang lihat buku baru diskusi. Nah, cara apa tuh membuktikannya dari apa? Dari kamu kajian literatur tadi, benar nggak kira-kira gitu. Kalau misalkan benar, oh berarti hipotesis kamu benar nih di awal. Kalau salah ya nggak apa-apa. Tuh ini yang tadi aja hipotesis, nanti tinggal yang cari tahu ini tuh pengaruh-pengaruhnya apa di situ. Bahan ajarnya dibuka di buku paket juga ada kok. Bisa. Ini bisa. Nah, ini tadi kamu pertanyaannya apa? Yang di satu. Nih, yang di sini kan kamu tadi pertanyaannya apa? Nih, apa yang menyebabkan suhu di Jakarta semakin panas? Nah, jawaban sementara kamu apa di sini? Karena menghalangi apa? Kira-kira menurut kamu kenapa itu guys? Tadi suhu di Jakarta itu semakin panas itu kira-kira kenapa? Hah?
Apa kira-kira? Karena ini misalkan, ya udah tulisin di sini misalkan karena apa? Gini. Nah, yang kedua ini kan kamu ada lagi pertanyaannya. Nah, jawab lagi di sini dua kira-kira apa yang kedua. Nah, nanti udah kamu diskusiin, ya kan itu kan hasil diskusi kelompok kamu. Nah, kamu ngebuktiin bener nggak hasil hipotesis kamu nih, jawaban kamu. Cara ngebuktiinnya gimana? Cari dari berbagai sumber literatur. Bener nggak hipotesis kamu? Kalau bener ya nggak apa-apa. Bagus, berarti kalau misalkan salah ya nggak apa-apa. Udah. Jadi tinggal ini aja, nanti dibenerinnya di kesimpulan itu tadi, ini yang di jawaban-jawaban ini kamu ini gitu. Udah, sok silakan kerjakan. Kalau nggak bagi-bagi tugas aja ya, mana yang ngerjain nomor berapa, yang mana itu ya. Udah, yang simulasinya udah ini ngangkat di grup. Udah belum? Pahit. Angkat Kak. Ada. Kayaknya di ini. Enggak, ke ini. Terus. Nih. Oh ini. Iya, bentar. Coba Bu di langkah-langkahnya coba dilihat di sini di LKPD-nya, langkah-langkahnya mana. Ini nih. Coba baca dulu langkah-langkahnya. Nah, di sini baca. Kamu udah klik link-nya kan? Nah, habis itu nanti klik apa? Sinyalnya berarti itu ya. Coba. Mana Saiful bisa nggak? Bisa. Tungguin berarti sinyalnya itu. Udah bisa nggak ngegerak-gerakinnya? Bisa ya udah. Hasilnya sama nggak? Coba cek dulu. Ikutin coba langkah-langkah yang di sini. Ada. Sinyal ini. Kok ada iklannya sih? HP kamu? Ini baru deh. Udah coba sekarang yang nggak ada konsentrasinya udah. Nah ini Celsius nggak? Ya udah. Tadi cek coba. Sampai nggak bergerak si suhunya. Udah, angkat. Angkatnya udah nyobain belum? Simulasinya coba. Yang di grup. Nah, baca ininya, langkah-langkahnya coba baca di LKPD. Nah, coba, iya baca ini langkahnya. Hah? Nanti bagi-bagi aja. Atau yang bagian halaman mana siapa yang ngomong? Jangan kayak semua. Iya, bagi-bagi aja kan ada. Kan ini siapa nih 1, 2, ini kan nih 2 tuh. Terus ini 3. 1 sama 2 gitu. Boleh, terserah pokoknya diaturnya biar semuanya. Ini tuh jadi intinya aja langsung kamu ngomong gitu. Misalkan saya adalah ini, gasnya itu adalah CO2 apa. Iya, berarti jaringannya. Coba Yasmin bisa nggak? Iya, bisa nggak? Changing. Ntar kok bisa? Berarti kenceng tuh. Coba diubah itu. Sama-sama. Ininya udah diubah Celsius belum? Diubah dulu sampai stabil. Nah, sampai stabil si suhunya tuh. Ini apa? Ada gas rumah ininya nggak? Gas rumah kacanya paling tinggi ya, coba paling bawah. Karena kan di sini lihat ya KPD-nya. Nih, coba sekarang yang non nggak ada, sedang sama tinggi. Bisa, Bimo. Jangan lupa diatur suhunya. Udah suhunya.
Apa? Nah, ini klik start sunlight-nya dulu. Nah, kalau udah, apa langkahnya tadi baca? Suhunya diukur dulu, yang di sebelah kiri diubah ke Celcius. Nah, di sini kan baru diklik. Udah diperbesar. Nah, iya. Ubah ke Celcius. Terus apa lagi perintahnya? Kan langkah 3 udah, sekarang berarti kamu ngatur apanya? Lompat. Nah, ini konsentrasi gas rumah kaca ini sih. Kali apa diubah kemana nih? Ke non dulu, non itu berarti paling bawah. Nah, kamu amati. Pas. Nggak apa-apa ya, boleh nggak apa-apa ya. Kan intinya kita pengen ngeliat pengaruhnya aja, suhunya gimana, naik turun atau gimana, kan itu kan intinya ya kan. Iya, angkanya emang nggak ini, itu pengaruhnya aja dia naik atau turun si suhunya itu. Udah stabil belum? Kenapa, Fahri? Kalau tidak ada non, udah digeser. 18 pas 18 ini 18. Coba cek bukan 18. Ininya 2 koma, ininya 2 koma, ini aja 2 koma berarti. Iya, 18 kalau nggak salah. 18. Coba dicek dulu, dicek lagi deh. Itunya diubah lagi. Pakai punya siapa tuh yang kencang ininya? Ah, diperbesar, di zoom. Coba kan bisa diperbesar. Nah, geser pelan-pelan. Coba. Udah, yang simulasinya udah belum? Cobain, HP-nya mana? Kita cek dulu.
masukin ke yang itu tadi. Udah. Susah sekarang. Sedangnya segini. Tapi di sini Udah nggak apa-apa. Tapi itu aja, tapi ininya iya ke situ. Soalnya kan ini buat kenapa? Coba makanya dicek lagi. Nggak apa-apa deh. Ini hasilnya nggak apa-apa. Harus stabil itu. Nah, ini suhunya diubah dulu ke Celcius, cantik, diklik Celciusnya nih. Nah, tunggu dulu sampai dia ini konsentrasinya berapa? Konsentrasi itunya. Sedang. Udah? Nah, oh ini sedang. Yang tadi yang non udah. Nah, oke, berarti sekarang lihat benar nggak segitu. Udah nggak apa-apa hasilnya, ditulis aja lagi. Angkanya beda ya nggak apa-apa, yang penting kita pengen tahu hubungannya gimana. Kalau gasnya sedikit suhunya gimana, kalau gas rumah kacanya misalkan banyak suhunya makin tinggi atau makin turun gitu. Itu doang pengen. Kalau angkanya mah nggak apa-apa, beda. Nggak apa-apa, beda-beda tiap kelompok. Kok 0, emang ada 0, ya, itunya Celcius nggak? Ini Celcius nggak? Ininya teh harus ini dulu, coba sekarang ini kan yang non kan, baru yang coba digeser di tengah-tengah, pas tengah-tengah. Udah ya, tunggu ininya sampai stabil nggak. Berapa tadi? Ada nggak prosesnya, proses rumah kaca kayak gimana? Dicek. Nah, iya. Bisa
Mana? Udah, ya udah. Mah kamu cobain ininya. Kalau misalkan ada awan gimana? Coba diklik awannya. Perubahannya gimana? Coba tuh. Dia bisa kan bisa. Berarti ini kamu konsentrasi gas rumah kacanya sedang nih di sini. Kalau ini kan nggak ada. Kalau ini berarti paling tinggi. Kamu lihat aja itu gerakan sinar matahari gimana, infrared gimana. Lima menit lagi ya waktunya ya. Ini sebenarnya kalau ibunya udah selesai. Iya. Bisa itu aja kan. Misalkan ini proses ini. Udah, sifat kontaknya. Silakan. Ini udah kan? Maksudnya udah semua kan? Yang di situ.
Udah. Ya udah. Oke, sudah ya, waktunya sudah habis untuk diskusi. Berarti sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Oke, siapa yang mau maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok? Ayo, siapa yang berani? Kelompok siapa? Siapa? Danis? Ya, kelompok 5 ya. Ayo, silakan maju ke depan. Kelompok 5. Kelompok yang lain perhatikan ya, temannya yang maju ke depan. Sini gue sebelah Danis. Ayo. Gua aja deh, Ben. Iya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang efek rumah kaca. Suaranya agak besar aja. Permasalahan atau pertanyaan terkait isu tersebut adalah apa dampak yang ditimbulkan akibat suhu panas tersebut, yaitu peningkatan suhu permukaan secara global yang mengakibatkan pemanasan global dan terjadinya perubahan iklim. Suaranya biar kenceng. Bagaimana cara mengurangi dampak akibat peningkatan suhu tersebut? Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan lebih menggunakan transportasi umum yang hemat. Oke, sini tengah-tengah, agak tengah biar kedengeran. Nah, sip. Data hasil percobaan konsentrasi gas rumah kaca jika tidak ada akan mengakibatkan suhu minus 18 derajat Celcius. Jika konsentrasi gas rumah kaca sedang akan mengakibatkan suhu 2,6 derajat Celcius. Dan jika konsentrasi gas rumah kaca tinggi akan mengakibatkan suhu mencapai 22,1 derajat Celcius. Oke, itu tadi hasil simulasinya tadi ya. Ya. Pengaruh konsentrasi gas rumah kaca terhadap suhu permukaan bumi yaitu menyebabkan pemanasan global, meningkatnya permukaan air laut, dan perubahan iklim yang ekstrim. Pengertian efek rumah kaca adalah kemampuan atmosfer untuk mempertahankan suhu udara panas yang nyaman dalam perubahan nilai yang kecil. Apa yang terjadi jika bumi tidak ada gas rumah kaca, yaitu suhu bumi akan berkisar minus 33 derajat Celcius. Proses terjadinya efek rumah kaca adalah ketika radiasi sinar matahari mengenai atmosfer bumi, radiasi panas yang dipantulkan oleh bumi akan terhalang, sehingga panas tersebut terperangkap ke bumi. Gantian aja coba. Suaranya agak kencang, coba gantian Kenzi. Hah? Ayo, suaranya udah kencang, belakang nggak kedengeran.
Kalau itu mah buat itu aja. Faktor gas CO2 apakah ada gas lain yang menyebabkan efek rumah kaca? Yaitu nitrogen dioksida atau NO2 dan metana atau CH4. Dampak kenaikan suhu permukaan bumi. Telusuri dampak-dampak lain dari efek rumah kaca, yaitu adanya perubahan temperatur bumi semakin tinggi dan menyebabkan perubahan iklim di berbagai daerah dunia. Bentar loh. Mana sih? Tadi ini ya. Kesimpulan dari diskusi kelompok kajian literatur terkait dengan efek rumah kaca, yaitu bahwa efek rumah kaca merupakan proses atau fenomena alami yang terjadi di bumi. Udah. Belum. Udah. Belum, masih ada lagi. Kesimpulannya. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain, mungkin ada yang beda dari yang disampaikan kelompok 5, Danis. Ada yang mau memberi tanggapan nggak kelompok lain? Ayo. Coba, kira-kira jawabannya sama nggak? Kalau misalkan beda, yang mana yang beda? Coba. Ayo, siapa yang mau memberi tanggapan? Ada nggak? Ada yang berani nggak kasih tanggapan? Ayo, ada yang berani nggak? Tadi pada saat pengaruh konsentrasi gas rumah kaca, ya, itu suhunya makin lama makin tinggi apa enggak? Pas kamu simulasi tadi? Makin tinggi. Makin tinggi. Nah, coba kalau kelompok lain sama nggak? Makin tinggi nggak? Sama. Oke. Ini ada tanggapan lagi nggak dari kelompok lain? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Terima kasih untuk kelompok Danis yang sudah berani tampil ke depan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya. Oke, selanjutnya dari kelompok siapa yang berani maju ke depan? Oke, Darva, silakan. Ayo. Nggak usah takut, nggak usah malu. Ya, pede aja. Suaranya lebih keras ya, biar nanti teman-temannya yang belakang kedengeran. Jangan lupa perkenalan dari kelompok mana. Ya, silahkan. Taruh di kantong aja, udah Pak. Dicepet. Nah, taruh kantong. Bisa. Ribet. Udah. Oke, silakan dari kelompok 1. Majuan aja. Nah, sip. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami. Ayo, suaranya yang kencang, suaranya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Ya. Oh, baca. Oke, silakan dibaca hasilnya. Apa nih? Baca ini. Yang ini. Ya masih. Ya udah gitu aja. Berdasarkan video berdasarkan video yang kalian amati, buatlah rumusan permasalahan atau pertanyaan terkait isu tersebut. Terus jadi langsung aja. Apa yang menyebabkan suhu di Jakarta semakin panas? Kedengeran nggak suaranya? Ayo Dava suaranya biar terdengar. Di sini agak ke sini, agak ke luar. Nah, oke. Apa yang menyebabkan suhu di Jakarta semakin panas? Pintar. Karena gas rumah kaca menghalangi sinar-sinar tersebut untuk keluar dari atmosfer dan lapisan ozon menipis. Oke. Kemudian, apa dampak yang ditimbulkan akibat suhu panas tersebut? Apa dampaknya? Memicu terjadinya kekeringan dan memicu terjadinya kebakaran hutan.
Apakah ada kaitannya dengan efek rumah kaca? Ada, karena meningkatnya suhu permukaan bumi tersebut dipicu oleh adanya peningkatan gas-gas rumah kaca atau karena adanya efek rumah kaca. Oke, lanjut. Bagaimana cara mengurangi dampak dari peningkatan suhu? Efisien penggunaan listrik dengan mematikan lampu yang tidak lagi digunakan, menggunakan kendaraan umum untuk pergi ke sekolah. Oke, terus selanjutnya siapa? Ini. Jelaskan bagaimana pengaruh konsentrasi gas rumah kaca terhadap suhu permukaan bumi. Meningkatnya konsentrasi gas-gas tersebut di atmosfer, maka gelombang panas yang dipantulkan semakin banyak dari permukaan bumi yang diserap atmosfer. Ya, suaranya kencang nggak, Pak? Jelaskan pengertian efek rumah kaca dan apa yang terjadi jika di bumi tidak ada gas rumah kaca. Dampak yang terjadi jika atmosfer bumi tidak ada gas rumah kaca yaitu tidak ada yang akan merangkap panas yang dipantulkan oleh bumi dan akibatnya suhu bumi akan menjadi dingin. Oke, Bagaimanakah dampaknya gimana? Apa dampaknya langsung? dampaknya? Mana dampak kemana? Langsung jawabannya aja, soalnya nggak usah dijawab. Dampaknya apa? Dampak-dampak lain dari efek rumah kaca: meningkatnya permukaan air laut, meningkatnya suhu global, gangguan ekologis. Oke. Kemudian upayanya apa? Ada untuk mengurangi? Upaya mana? Ada nggak? Ini ya. Upaya untuk mengurangi dampak efek rumah kaca, Ya. membudayakan hemat listrik, kurangi hemat penggunaan listrik. alat yang menggunakan CFC, menanam pohon dan menjaga hutan, Menanam pohon katanya. Terus? tidak merusak hutan yang dapat mempengaruhi tingkat efek rumah kaca. Oke, tidak merusak hutan. Efisien penggunaan energi listrik. Oke, efisien atau hemat penggunaan listrik. Itu tadi dari kelompok 1, berbagai upaya untuk mengurangi dampak efek rumah kaca. Oke, perhatikan. Kira-kira tadi hasil presentasi kelompok 1 ini ada yang mau memberi tanggapan? Mungkin ada yang beda nggak jawabannya? Kayak misalkan cara menguranginya gimana? Kalau tadi kelompok 1 kan bilangnya hemat listrik, ya kan? Terus tidak menebang pohon di hutan tadi gitu kan? Nah, kira-kira kelompok kalian ada yang beda nggak jawabannya? Coba, siapa yang beda? Kanaya sama nggak hasilnya? Coba dicek. Ayo, beri tanggapan. Gimana hasilnya? Sama semua? Ya, sama semua berarti ya? Oke, terima kasih buat kelompok 1 ya yang sudah berani tampil ke depan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Ya, oke. Itulah Ibu ambil 2 kelompok yang maju presentasi ya. Kelompok 5 dengan kelompok 1. Ya, tadi hasilnya. Nah, tadi sudah kalian diskusi, presentasi, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita peroleh dari kegiatan tadi nih? Kesimpulannya apa? Coba, siapa yang berani mengungkapkan pendapatnya? Kesimpulannya apa sih? Oke, Siva. Tanpa adanya efek rumah kaca, bumi tidak layak dihuni oleh makhluk hidup. Oke, jadi yang namanya efek rumah kaca itu adalah peristiwa atau fenomena apa tadi? Alami yang terjadi di bumi. Kalau misalkan nggak ada gas atau efek rumah kaca, gimana tadi katanya? Ayo, buminya layak nggak untuk dihuni? Tidak layak. Kenapa? Karena suhunya dingin. Jadi yang namanya efek rumah kaca itu fungsinya adalah menghangatkan bumi gitu. Kemudian apa lagi kesimpulannya tadi tentang efek rumah kaca? Oke, Kanaya apa Kanaya? Menyebabkan efek rumah kaca. Faktornya apa saja? Yaitu sebagai aktivitas manusia. Ya.
yang menghasilkan gas-gas rumah kaca Oke. seperti alat transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil sehingga menghasilkan karbon dioksida, Oke. asap pabrik industri dan limbah pertanian, kotoran hewan ternak dan pengguna pupuk yang menghasilkan gas metana. Oke, tadi Kak Naya bilang bahwa faktor penyebab efek rumah kaca itu salah satunya karena aktivitas manusia ya. Bisa dari alat transportasi, dari pabrik-pabrik, asap industri ya kan yang menghasilkan gas karbon dioksida. Selain itu juga ya gas-gas rumah kaca itu bisa dihasilkan dari yang namanya limbah pertanian. Dari mana itu? Sisa pembusukan sampah ya kan. Kemudian apalagi? Kotoran hewan, ya kan, hewan-hewan ternak. Nah, gasnya itu berupa apa? Berupa gas metana namanya. Itu ya kesimpulannya. Kemudian ada lagi nggak kesimpulannya? Tadi faktornya sudah. Oke, Lutfi, apa aja kesimpulannya? Ngomongnya agak. Oke. Yang lain dengarkan. Oke, jadi tadi kata Lutfi dampak dampak dari efek rumah kaca itu salah satunya itu meningkatkan suhu global yang nantinya akan menyebabkan yang namanya pemanasan global. Itu dampaknya. Ya, kemudian gas-gas rumah kaca itu apa aja? Ada gas CO2 ya kan, ada gas metana, itu kan ada uap air. Itu adalah gas-gas rumah kaca yang secara alami memang sudah ada di atmosfer kita, ya kan, atmosfer bumi maksudnya. Itu. Ya, itu kesimpulannya. Kemudian oke, sekarang perhatikan dulu penguatannya. Proses terjadinya efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca yaitu meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida, CO2, metana, nitros oksid, ozon, dan beberapa bahan kimia buatan seperti CFC di atmosfer bumi. Gas CO2 sendiri disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, sepeda motor, dan mesin-mesin industri. Lalu, bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca? 1. Sinar matahari mencapai atmosfer bumi, sebagian akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. 2. Sinar yang masuk ke bumi diserap oleh tanah dan lautan untuk menghangatkan bumi. 3. Panas dari bumi kembali terpancar ke angkasa. 4. Panas yang dipancarkan ini terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer. 5. Aktivitas manusia seperti membakar bahan bakar fosil, pembukaan lahan pertanian dengan dibakar, juga meningkatkan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. 6. Akhirnya menyebabkan suhu bumi meningkat yang menyebabkan pemanasan global. Apa bahayanya? Pertama, dalam jangka pendek akan menyebabkan suhu bumi meningkat drastis, gunung es mencair, hingga terganggunya ekosistem. Kedua, dalam jangka panjang akan menyebabkan kepunahan makhluk hidup. Bagaimana pencegahannya? Lakukanlah penghijauan,
kurangi pembakaran bahan bakar fosil, hemat listrik, serta mengelola sampah dengan baik. Halo, jangan lupa subscribe ya di channel Halo Edukasi untuk ilmu pengetahuan terbaru. Oke, jadi itu penguatannya tentang efek rumah kaca ya. Nah, jadi kalau yang namanya efek rumah kaca itu kan sebuah fenomena atau peristiwa menunjukkan terperangkapnya panas matahari oleh atmosfer bumi. Itu efek rumah kaca. Kemudian apa aja sih gas rumah kaca? Tadi sudah dijelaskan juga ya, gas CO2. CO2 itu dari pembakaran, kayak kamu misalkan ngebakar sampah itu bisa menghasilkan gas CO2. Itu kan alat-alat transportasi, asap pabrik. Nah, itu ya. Kemudian ada gas metana. Kalau metana itu dihasilkan dari limbah pertanian, pupuk itu bisa ya, kotoran hewan ya, hewan-hewan ternak. Kemudian ada nitrogen dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan lahan pertanian. Kemudian yang namanya efek rumah kaca tadi sudah disebutkan bahwa efek rumah kaca itu merupakan peristiwa alami ya kan, yang sudah ada ya kan, yang fungsinya itu menghangatkan bumi sehingga bumi itu layak dihuni oleh makhluk hidup. Ya kan, kalau kita misalkan nggak ada gas-gas rumah kaca, ya kan, ya kita nggak bakal bisa tinggal di bumi, gitu kan. Buminya kan sangat dingin ya, dinginnya ekstrim, gitu kan. Nah, kemudian tadi hubungannya gimana? Konsentrasi gas rumah kaca dengan peningkatan suhu bumi. Tadi kan kamu sudah melakukan simulasi. Kalau misalkan gas rumah kacanya nggak ada, itu gimana suhunya? Minus berapa tadi katanya? 18 ya kan. Kemudian kamu ubah, diatur gas rumah kacanya sedang berapa sampai tinggi. Nah, itu ada peningkatan suhu nggak? Nah, berarti semakin besar gas rumah kacanya, semakin tinggi gas rumah kacanya, maka semakin tinggi juga suhu di bumi. Kalau makin tinggi atau makin panas suhu bumi lama-kelamaan secara global, itu yang bisa menyebabkan yang namanya pemanasan global warming gitu ya. Kemudian dampaknya tadi ada perubahan iklim, pemanasan global, kutub esnya banyak yang mencair. Kalau kutub es mencair itu bisa menyebabkan naiknya permukaan air laut. Nanti rumah-rumah yang ada di pinggiran pantai itu bisa tenggelam gitu. Karena kan air lautnya naik tuh. Kayak di Jakarta itu kan yang di pinggiran udah banyak yang hampir ada yang beberapa bagian sudah naik tuh. Ya kan? Coba kamu nanti searching di Google, itu banyak ya isu-isu tentang pemanasan global ya. Kemudian ada dalam jangka panjang sudah otomatis itu bisa menyebabkan punahnya organisme atau makhluk hidup. Misalkan kayak beruang kutub, ya enggak? Beruang kutub itu tinggalnya di kutub ya kan? Di kutub itu kan dingin. Kemudian karena saking panasnya suhu bumi, akhirnya es itu kan meleleh, mencair. Otomatis dia nanti habitatnya juga akan terganggu, ya kan? Kalau dia nggak bisa beradaptasi, dia akan punah, mati gitu kan. Nah, itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gimana cara menguranginya atau mencegahnya? Kamu salah satu cara itu paling gampang adalah kalian menggunakan, kalau berpergian itu menggunakan apa tuh, energi yang ramah lingkungan ya. Misalkan nih naik sepeda, kalau rumahnya dekat ke sekolah naik sepeda aja atau jalan kaki gitu kan. Kecuali kalau yang jauh ya pakai alat transportasi umum gitu ya, menggunakan transportasi umum. Kemudian jangan lupa mengelola sampah. Sempat kita bahas kan waktu pencemaran tanah, sampah organik, sampah anorganik itu dibuangnya itu gimana gitu kan, sudah ya. Oke, sekarang refleksi setelah melakukan kegiatan hari ini, apa yang kamu rasakan? Oke, gimana sih? Kamu udah belajar kan nih? Ya kan? Udah belajar diskusi kelompok, cari informasi dari berbagai literatur, kalian melakukan simulasi, ya kan? Apa sih perasaannya? Coba siapa yang mau? Oke, Yudhistira, sok silakan. Setelah melakukan kegiatan hari ini, perasaan saya sangat Oke. mengenai isu terkini terkait kondisi bumi yang sedang tidak baik saja. Tentunya saya menjadi lebih tahu dan paham cara-cara untuk membantu menjaga bumi kita. Oke, jadi kalian tadi ya, menurut Yudhistira katanya menambah wawasan ya kan mengenai isu-isu lingkungan yang sekarang terjadi gitu ya. Kemudian siapa lagi yang berani? Faiz, oke silakan Faiz. Iya. Wawasan saya sehingga saya menjadi lebih tahu bagaimana mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim, terutama tentang efek rumah kaca. Oke, itu refleksi dari kegiatan kita hari ini. Nah, ini penghargaan kelompok tadi karena baru 2 kelompok yang maju ya.
kelompok yang terbaik itu yang presentasi tadi, kemudian ibu juga nilai ya kan keaktifan kalian di kelompok di mana. Oke, sebenarnya semua kelompok ini sudah hebat, sudah baik ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya. Kalian sudah bekerja dengan baik ya, saling berdiskusi itu ya. Kemudian, oke, sekarang saatnya kalian melakukan latihan soal evaluasi yang sudah ibu share di grup WA kelas. Sudah ada? Sudah ada? Oke, malam udah ibu share. Ada nggak? Ada? Nah, iya. Bisa diakses nggak? Bisa. Jangan lupa ditulis nama ya, nama kalian. Ini nama lengkap. Jangan lupa nama. Jaringannya. Bisa, Del. Bisa. Jangan lupa nama ya, nama. Udah Is. Bisa nggak? Bisa. Bisa sih. Ya, mana skornya sih? Oke. Udah, Yasmin. Gak bisa dipencet. Udah belum? Udah. Udah, ada yang bisa? Yudis bisa? Udah? Belum? Udah selesai? Gimana soalnya? Bisa nggak ngerjainnya? Bisa. Oke, alhamdulillah. Nah, oke, untuk besok hari apa kita ketemu ya? Hari Kamis. Hari Kamis nanti kita belajar IPA, materinya tentang pemanasan global. Berarti masih ada kaitannya dengan materi hari ini, ya kan? Bahwa yang namanya efek rumah kaca itu bisa menyebabkan apa? Pemanasan global. Nah, nanti besok kalian ya kegiatannya itu akan membuat yang namanya poster, ya kan? Buat poster. Ajakan untuk mengurangi dampak dari pemanasan global. Jadi di rumah ya, di rumah tolong dibaca materinya tentang pemanasan global, kemudian disiapkan alat bahannya untuk membuat apa? Poster. Ya, boleh karton, ya kan? Boleh karton, boleh kertas manila atau apa, ya silakan. Bawa pensil warna silakan. Kalian misalkan mau ditempel gambar, ya kan? Gambar digunting, ditempel, nggak apa-apa. Sekreatif kelompok masing-masing, bebas ya. Itu. Yang penting buat poster ajakan untuk mengurangi dampak untuk mengurangi dampak dari pemanasan global. Besok ya hari Kamis gitu. Oke, Ibu cukupkan ya pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh itu memberikan manfaat untuk kita semua ya. Oke, silakan Adel pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran IPA hari ini. Coba. Sesudah belajar maka kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian semua. Ya, jangan lupa belajar di rumah ya. Oke. Assalamualaikum.